Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, kita akan belajar pada hari ini tentang sifat koligatif larutan. Ya, di mana di kelas 11, bahkan di kelas 10, kita sudah belajar tentang larutan. Larutan itu untuk mencari konsentrasi zat terlarut dan bisa juga mencari MR zat terlarut. Nah, larutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ini di kelas 11 kita sudah membuktikan dengan cara metode larutan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk larutan elektrolit itu dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya faktor Van Hoff. Sedangkan larutan non-elektrolit, untuk sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir, tekanan osmosis. Baik, kita lanjut. Sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut atau disebut konsentrasi larutan. Ya, sifat koligatif larutan itu terbagi menjadi 4 tadi. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua itu kenaikan titik didih atau delta TD. Yang ketiga itu penurunan titik beku atau delta TB. Dan yang terakhir tekanan osmosis atau dilambangkan dengan P. Kita masuk dulu mencari konsentrasi molar. Ya, kemarin itu kita udah pernah belajar di kelas 11 mencari M. Itu rumusnya M sama dengan N per V atau mol zat terlarut dibagi 1 liter larutan atau massa zat terlarut dibagi MR dikali 1 per V. Nah, yang terbaru di kelas 12 itu mencari konsentrasi molal. Molal itu dilambangkan dengan M kecil. Rumusnya mol zat terlarut dibagi 1000 gram pelarut. Atau massa zat terlarut gram dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut, satuannya gram. Dan selanjutnya yaitu fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut atau pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut, pelarut, dan total larutan atau terlarut ditambah pelarut. Persamaannya X terlarut, N zat terlarut dibagi N zat terlarut ditambah N pelarut dikali X zat terlarut ditambah X pelarut. Yang selanjutnya hubungan molal dan fraksi mol. Ya, ini hubungannya, hubungan fraksi mol. Nah, 18 ini datangnya dari MrH2O atau MR air. Yang baik, kita masuk yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Ya, ini bisa dibaca. Ini dipengaruhi atau menurut hukum Raoul. Persamaannya P sama dengan P0 dikali X pelarut. P sama dengan P0 dikali 1 kurang X pelarut. Delta P sama dengan P0 dikali X zat terlarut. P itu tekanan uap jenuh, P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni, X pelarut itu fraksi mol pelarut, X zat terlarut itu fraksi mol zat terlarut. Sedangkan delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Lanjut, kita yang kedua, penaikan titik didih. Ya, adanya penurunan tekanan uap jenuh menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, tekanan
titik didihnya dinyatakan dengan ya ini delta TD sama dengan MKD. Delta TD sama dengan TD larutan dikurang TD pelarut. Sehingga TD larutan sama dengan TD pelarut ditambah delta TD. Nah, untuk larut 1 ATM, delta TD sama dengan TD pelarutan dikurang 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini diambil dari titik didih air normal yaitu 100 derajat Celcius. Sehingga TD larutan sama dengan TD pelarut ditambah 100 derajat Celcius. Ini untuk kenaikan. Kalau untuk penurunan titik didih itu TD larutan ini 100 dikurangi TD pelarut. Lanjut yang ketiga, penurunan titik beku. Dilambangkan dengan delta TB, penurunan titik beku. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Sehingga TB larutan sama dengan TB pelarut dikurang delta TB. Nah, untuk pelarut air pada 1 ATM, delta TB sama dengan 0 dikurang TB larutan derajat Celcius. Sehingga TB larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TB. Nah, delta TB yang 0 derajat Celcius ini adalah suhu di sebelum air itu mengalami titik beku. Karena kalau sudah di minus suhunya, itu air atau larutan itu akan mengalami titik beku. Lanjut yang ketiga atau yang keempat ya, yang keempat itu tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu dilambangkan dengan Pi, ya, satuannya ATM. Sedangkan untuk C, ya, tekanan osmosis itu sesuai dengan persamaan hukum gas ideal. Sehingga PV sama dengan nRT. P sama dengan N per V dikali RT. Sehingga Pi sama dengan CRT. Sehingga Pi menjadi massa per mR dikali V dikali R dikali T. C ini konsentrasi larutan. Ya, C ini konsentrasi larutan. R ini tetapan gas universal 0,082 liter ATM per Kelvin. Suhunya mutlak atau suhu Kelvin. Nah, tentu kalian masih ingat 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. N ini adalah mol zat terlarut, sedangkan V itu volume larutan, satuannya dalam liter. Ya, yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat koligatif larutan, mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini disebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Pada konsentrasi yang sama, adanya perbedaan jumlah partikel menyebabkan sifat-sifat koligatif larutan elektrolit berbeda. Nah, untuk larutan elektrolit, setiap persamaan pada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, itu ditambahkan dengan I. Ya, ditambahkan dengan I. Nah, untuk uji kompetensi, silakan kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Jika ada pertanyaan tentang cara menjawab soal, ya silakan ditanyakan melalui grup WA ya. Jadi semua hal-hal yang kurang paham, masalah materi, kemudian cara menjawab pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, untuk hari ini cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.